Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Rizky Trada dimanapun berada, kemarin saya sempat ngelihat ada yang komen di video sebelumnya. Ada yang bertanya tentang konten dukun pemuja Dajjal, ya. Katanya apinya yang melayang tuh kelihatan beneran. Terus ular yang keluar dari telinga itu kelihatan beneran, ya. Jadi itu semua hanya permainan kamera ya teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ada motor lewat. Jadi contohnya seperti api yang melayang ya, api yang melayang. Kenapa kita ambil angle-nya itu agak ke bawah sedikit agar kawat yang di atas itu nggak kelihatan teman-teman ya. Jadi memang itu sudah kita set sedemikian rupa agar kelihatan nyata. Terus contoh lagi ular yang keluar dari telinga ya, ular yang keluar dari telinga itu ular mainan ya. Jadi bukan ular asli, ular mainan kita pakai untuk dia bahan properti syuting lah, bahan properti syuting. Terus lagi ketika muntah darah, katakanlah ya, muntah darah. Ketika muntah darah itu dari semua video itu coba dicek ya, coba dicek. Pasti kamera saya arahkan dulu ke si dukunnya ya. Ketika kamera setelah diarahkan ke dukunnya, setelah saya mundur, pasti muntah darah setelah itu. Pas kamera ini saya arahkan ke dukun pemuja Dajjal, nah disitulah persiapan untuk meminum darah. Setelah itu serang-serangan muntah darah. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu semua sudah di-set, sudah ditata skenarionya agar terlihat nyata gitu. Masih banyak lagi sebenarnya ya, mulai dari 70 dukun santet, terus dukun pemuja Dajjal, terus apalagi Mbah Suro. Nah, Mbah Suro itu waktu kepalanya dipenggal itu kita nyari angle juga teman-teman, nyari angle, nyari lokasi yang bener-bener pas untuk dipakai syuting ya. Salah satu contohnya kenapa kok kepala Mbah Suro bisa lepas, itu bukan kepala Mbah Suro, itu kepala ini loh teman-teman. Apa? Kalau kalian pernah ke toko baju ya, toko baju itu kan pasti ada yang buat jilbab itu loh ya, buat jilbab itu. Nah jadi itu yang dipakai, kita kasih wig, kita ya intinya kita mirip-miripkan lah seperti halnya kepala beneran gitu loh ya. Nah terus kok bisa kepalanya itu datar? Iya karena kita makainya itu, coba deh bedakan antara Mbah Suro dengan waktu yang kepalanya dicopot. Itu lebih tinggi yang kepalanya dicopot loh, pasti ya. Jadi katakanlah ukuran Mbah Suro ini 150 cm ya, taruhlah segitu. Nah yang pas kepala yang copot ini lebih tinggi malahan ya, mungkin adalah 160 cm katakanlah ya. Jadi itu semua sudah kita set, kita skenariokan agar apa? Agar terlihat nyata ya. Namun pada saat itu ya kesalahan kami semua ialah disclaimer ya teman-teman. Jadi tidak ada disclaimer bahwasanya itu hanya sekedar hiburan, itu hanya sekedar konten ya. Melainkan ya akhirnya menggiring opini bahwasanya hal tersebut itu nyata, hal tersebut itu ada gitu ya. Banyak lagi sebenarnya ya teman-teman ya tentang dukun-dukun yang ya intinya pada saat itu ya. Jadi itu semua hanya sebatas konten ya teman-teman, hanya sebatas hiburan ya. Kesalahannya waktu itu hanya di disclaimer, kita nggak ngasih disclaimer yang akhirnya menggiring opini masyarakat percaya bahwasanya hal tersebut ada dan nyata gitu ya. Padahal itu semua hanyalah konten ya. Pada intinya kita semua jangan mudah percaya dengan konten-konten yang
menunjukkan kesaktian ya teman-teman ya, menunjukkan kesaktian. Karena apa? Pada akhirnya ya akan menggiring opini kita untuk percaya dengan hal tersebut gitu teman-teman. Kecuali debus, kalau debus itu memang budaya ya teman-teman. Oh ya, saya ingin menambahkan sedikit juga ya, kayak kemarin saya ngelihat beberapa konten dari Pak Demukri, Masya Allah Pak Demukri di Gua Jedok dan juga di mana gua satunya itu. Nah, itu semua adalah tempat pembuatan konten kita ya teman-teman, konten-konten dukun santet ya, konten-konten dukun santet. Jadi ya sudah jelas itu semua memang konten ya teman-teman, bukan real, bukan nyata ya. Wallahu a'lam bishawab. Lokasinya pun nggak jauh-jauh juga sih, paling ya perjalanan paling jauh mungkin 1 jam, yang deket-deket paling nggak sampai 30 menit lah mungkin ya, insya Allah cepat. Hanya naiknya aja, kayak di Gua Jedok itu kan lokasinya di atas banget gitu kan, jadi agak lama sedikit memang perjalanan untuk menuju atas, menuju puncaknya ya. Ya wallahu a'lam bishawab. Buat teman-teman semua, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semua dihindarkan dari segala mara bahaya, petaka, musibah, bala, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua selalu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, jangan mudah percaya dengan hal-hal yang di luar nalar kita ya. Luangkan sedikit pikiran kita untuk curiga ya teman-teman ya. Masya Allah, semangat, salam akal sehat. Terakhir dari saya Rizky Trada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bertobat saudaraku, ayo bertobat, tobat toh. Tidak mau bertobat panjenengan, jangan salahkan saya kalau hari ini adalah hari terakhir buat panjenengan. Nah, di sini kata-kata yang harus diluruskan. Syekh Samsudin mengatakan adalah hari terakhir untuk panjenengan. Jadi menurut para ulama, kita tidak tahu kapan orang itu akan meninggal, kapan orang itu akan wafat, kita tidak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Jadi jangan sampai kita sebagai umat Islam mengatakan apa seperti tadi itu, seperti yang diucapkan Samsudin, karena itu sudah di luar kemampuan manusia untuk membunuh atau mengakhiri hidup seseorang di dunia ini. Jadi tidak perlu kita sebagai umat Islam untuk mengatakan mengakhiri hidup seseorang.